Hai. Dengan Grand Mauti lagi teman-teman. Saya masih berada di Kuningan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk datang ke satu gedung pertemuan Linggarjati. Gedung ini memang gedung yang sangat lawas dan bersejarah teman-teman. Seperti apa cerita sejarah daripada gedung perundingan Linggarjati ini? Kita simak sama-sama teman-teman. Kita dengar penuturannya dari seorang guide yang ada di sana. Adapun bangunan ini masih seperti sedia kala. Oke teman-teman, saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalamnya. Kita kenali sejarah di zaman dahulu. Dengan Grand Mauti lagi. Kali ini Grand Mauti masih bersama Burliantur berada di Kuningan. Kali ini Grand Mauti berada di satu gedung bersejarah di Linggarjati yang bernama Gedung Perundingan Linggarjati di Kuningan. Di sini ada apa saja dan cerita apa saja mengenai gedung ini? Ayo ikuti Grand Mauti, karena ini pasti seru dan baik untuk sejarah. Oke, let's go. Teman-teman, untuk memasuki gedung ini kita harus membayar Rp10.000 per orang. Ayo teman-teman, kita ikut masuk ke dalamnya. Sebelumnya kita baca dulu seperti apa sih cerita daripada gedung perundingan Linggarjati ini. Let's go teman-teman. Kita masuk, kita dengarkan penjabarannya. Kita sebelum menjelaskan tentang sejarah perundingannya dijelaskan, Bu ya, kita jelaskan dulu tentang riwayat gedung ini. Ya, riwayat gedung ini mulai tahun di sini Bu bisa dibaca ya. Jadi gedung ini tadinya hanya berupa gubuk miliknya Ibu Jasitem. Ibu Jasitem itu orang Linggarjati asli ya. Beliau dinikahi oleh orang Belanda yang bernama Tuan Merhen. Tapi orang Linggarjati memanggilnya dengan nama Tuan Tersana karena dia mempunyai pabrik gula di setiap daerah, baik itu di Sindang Laut ya, di Babakan. Nama pabrik gulanya itu yaitu pabrik gula Tersana Baru ya. Tersana Baru. Maka dia dikenal dengan nama Tuan Tersana Merhen ya. Kawin dengan Nyai Jasitem. Jasitem, betul. Kemudian gubuk itu oleh Tuan Tersana dibangun menjadi bangunan semi permanen pada tahun 1921 ya. Iya. Ibu Jasitem dalam pernikahannya dengan Tuan Tersana itu tidak mempunyai keturunan ya. Ibu Jasitem dibawa ke negara Belanda dan gedung ini dijual ke orang Belanda juga yang bernama Mr. Jacobus Johannes van Os. Ya, betul ya. Orang sini memanggilnya, orang Linggarjati memanggilnya dengan nama pendek aja, yaitu Tuan Van Os katanya ya. Dan bangunan ini didirikan oleh Van Os secara permanen pada tahun 1930. Kemudian karena terlalu luas, bangunan ini oleh Tuan Van Os dikontrakan atau disewakan ke orang Belanda yang bernama Theo Hitker. Dan oleh Theo Hitker dijadikan hotel, diberi nama Hotel Rustod. Nah ini ya ada tulisannya. Hotel Rustod itu hotelnya bangsawan Belanda ya. Jadi yang diterima menginap di sini itu para bangsawan saja ya. Kemudian pada tahun 1942 Hotel Rustod itu diambil alih oleh Jepang. Diganti namanya menjadi Hotel Hokai Ryokan. Hotelnya orang-orang Jepang ya.
Ya, betul. Tahunnya ketika Jepang masuk gitu. Ya, betul ya. Dan tahun 45 bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan. Orang-orang Jepang pulang ke negaranya tanpa syarat akibat pulau Hiroshima dan Nagasaki-nya dibom atom. Ya, gedung ini ditinggalkan, lalu diambil alih oleh negara Indonesia. Tetap dijadikan hotel, diberi nama Hotel Merdeka. Itu pada tahun 45 ya. Kemudian pada tahun 1946 barulah gedung ini dijadikan tempat untuk berunding ya antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Maka gedung ini sampai sekarang terkenal dengan nama Gedung Perundingan Linggarjati. Tapi ada juga yang bilang gedung ini adalah Gedung Naskah Linggarjati karena di sini menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati gitu ya. Kemudian tahun 48 gedung ini didatangi lagi oleh tentara Belanda, dikuasai lagi oleh tentara Belanda, dijadikan markas ya selama 2 tahun. Betul, akibat ada agresi militer yang kedua, Ibu ya. Tahun 48 gedung ini dikuasai lagi menjadi markas tentara Belanda ya sampai dengan tahun 50. Tapi alhamdulillah pada tahun 1950 tentara Belanda itu bisa terusir kembali oleh bangsa Indonesia. Gedung ini kosong Bu, terbengkalai ya. Tidak ada yang merawat dan tidak bertuan ya. Akhirnya oleh penduduk desa Linggarjati dimanfaatkan untuk dijadikan sekolah, yaitu Sekolah Rakyat SR Ibu ya, selama 25 tahun dari tahun 50 sampai dengan tahun 75. Kemudian tahun 75 ada kunjungan Bung Hatta dan Ibu Syahrir ke sini, ke gedung ini ya, memberi kabar katanya gedung ini akan diperbaiki oleh Pertamina. Tapi Pertamina tidak jadi memperbaiki gedung ini. Pertamina hanya bisa melaksanakan pembangunan sekolahannya saja. Ada di sebelah utara gedung ini ada sekolahan Ibu yang dibuat oleh Pertamina, yang dibangun oleh Pertamina. Di tahun 75 tahun 75 ya. Dan tahun berikutnya tahun 76 gedung ini dijadikan museum ya oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu sampai sekarang. Nah, itu tentang riwayat gedung. Nah, bangsa Belanda itu belum mengakui negara Republik Indonesia adalah negara yang merdeka ya. Maka diadakan perundingan di sini. Barulah Belanda di sini mau mengakui Indonesia itu negara yang merdeka, tapi wilayah yang diberikan baru 3 pulau, hanya Pulau Jawa, Sumatera dan Madura. Ya. Di tahun 46 itu. Tahun 46. Dan ya. kita cuma ya, itu. ada Bung Karno Enggak. dan Sultan Syahrir. Ya, Bung Karno tidak ikut. Sultan Untuk pelaksanaan perundingan, perwakilan dari negara Indonesia itu 4 orang yang dinamakan delegasi ya. Sebagai ketua delegasi Republik Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Beliau beliau saat itu jabatannya sebagai Perdana Menteri, betul ya. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirtoprojo, beliau adalah Menteri Kehakiman ya. Ada lagi Dr. Adnan Kapogani. Ya, Akagani, ya beliau Menteri Kemakmuran, dan yang satu lagi Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri. Ya, Mister di sini artinya bukan tuan, ya. Mister di sini adalah gelar sarjana hukum tempo dulu, ya. SH. Ya, SH itu berubah SH itu pada tahun 1962, ya. Gitu. Kemudian Belandanya lagi siapa ya? Dari Belanda ada 4 orang juga, Ibu ya. Perwakilan dari Belanda sebagai ketuanya yaitu Profesor Insinyur Sermerhon. Dia itu wakil dari pemerintah Belanda karena dia saat itu jabatannya sebagai Perdana Menteri dari Belanda. Anggotanya ada Panpol. Panpol itu mewakili agama dari negara Belanda karena dia adalah utusan Partai Katolik dari Belanda ya. Partai Katolik adalah partai yang terbesar di negara Belanda saat itu. Jadi ada perwakilannya untuk mengikuti perundingan di sini. Kemudian ada lagi yang mewakili pengusaha-pengusaha Belanda bernama Dr. F. de Boer. Dia saat itu sebagai direktur perusahaan pelayaran dari Belanda. Dan yang satu orang lagi yang mewakili militer atau tentara bernama Dr. Panmuk. Jabatan dia saat itu sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Ya. Ditunjuk. Jadi, dengan kata lain, penandatanganan di Linggarjati ini hanya menyetujui bahwasanya Indonesia memang dinyatakan sudah merdeka. Ya, betul. Lalu ditandatangani bersama. Ya, itu ya, betul. Okay. Tapi wilayah yang diberikan baru 3 wilayah saja. Ya, hanya Pulau Jawa, Sumatera dan Madura saja gitu ya. Ya. Kemudian ditunjuk sebagai penengah perundingan berasal dari negara Inggris bernama Lord Kiren. Ya, penengahnya itu dari Inggris. Kalau dalam pertandingan itu wasitnya, Ibu ya. Nah, duduk mejanya paling depan di sana. Dan ada lagi yang ditugaskan sebagai pencatat ya, bahasa kerennya itu notulen ya, notulen. Ini orang Indonesia semua. Ada Dr. Leimena,
Mr. Amir Syarifiuddin, ya, Mr. Ali Budiarjo, dan Dr. Sudarsono. Itu adalah pencatatnya. Hasilnya yang ini salinannya banyak sekali, Bu. Dari hasil perundingan Linggarjati ini sebanyak 17 pasal yang dinamakan naskah persetujuan Linggarjati. Tapi dari 17 pasal ini ada yang inti atau yang pokok, itu ada 3. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atau kemerdekaan Indonesia secara de facto yang meliputi wilayahnya yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Hasil yang kedua yaitu pembentukan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS di sini. Ya, RIS. 50, ya. 50 itu RIS. Ya. Dan hasil tahun 46 Ibu dibentuk di sini, tahun 46. Ya. Ya, tahun 46. Ya. Tuh sila yang kedua, Ibu ya. Nah, pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia bekerja sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara yaitu negara Republik Indonesia Serikat. Ya. Dan hasil yang ketiga yaitu pembentukan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu dari Belanda. Waktu itu ratunya Ratu Juliana, Ibu ya. Itu yang menjadi ketua Uni Indonesia Belanda. Untuk ruang pelaksananya kita lihat, Ibu, di sini ya. Ruang pelaksanaan. Ya. Nah, beliau-beliau itu di ruangan ini semuanya ya. Ini meja notulen yang tadi ada di sana ya, di diorama. Delegasi Indonesia ada cirinya juga. Ya, dari Inggris. Ya, itu depan orang penengahnya dari Inggris, yang kanan dari sini merah putih dari Indonesia, merah putih biru itu dari negara Belanda. Kemudian para peserta perundingan semuanya di sini dipersiapkan kamar tidur, ya. Karena gedung ini adalah hotel. Jadi kamar tidurnya disiapkan, barangkali mau menginap di sini. Ternyata ada juga yang menginap di gedung ini, ya. Ya, kita lihat di sini kamar-kamar tidurnya. Ya. Dan semua mebel-mebelnya atau furniture-nya, ya, ini memang seperti itu persis, ya. Belum ada yang yang benar di sini hanya tata ruang saja, Ibu ya. Furniture ataupun mebel di sini kebanyakan sudah replika. Oh, ini udah replika nih? Ya, sudah replika. Karena yang aslinya banyak yang hilang, banyak yang rusak. Waktu gedung ini dijadikan sekolah 25 tahun. Ya, jadi yang masih asli di ruangan ini tinggal 3 macam. Piano, Ibu ya. Nah, ini aslinya peninggalan Belanda. Kursi jok depan itu juga aslinya, Ibu. Ya, dengan jam untuk ruangan ini gitu ya. Tapi di ruangan lain nanti ada lagi begitu. Ada 10% yang masih asli gitu. Ya. Ya, ini aslinya, Ibu. Ya, ini kursi antik. Ya. Iya, betul. Iya, kalau Ibu mempunyai kursi seperti ini berarti Ibu udah tua gitu, Mas. Bukan begitu. Ibu pengoleksi barang-barang antik juga gitu ya. Bukan, ini ya. Iya, di zamannya seperti ini. Ya, di zamannya ya. Theo Hitler itu setelah Indonesia mempercayakan proklamasi kemerdekaan ya pulang diserbu oleh Jepang, Ibu ya. Tahun 42 orang Belanda itu. Tapi kan dia pemilik asli daripada tempat ini sesungguhnya. Iya, cuma itu disewain aja sama pemilik aslinya Pan Os. Ini fotonya ya. Pemilik gedung ini adalah bernama Mr. Jacobus Janus Van Os yang tadi diceritakan ya, orang Linggarjati namanya Van Os. Iya, tapi kan ya. pergi diganti sama Theo kan? Ini yang menyewakan kepada Theo. Menyerahkan. Menyewakan, mengontrakkan. Oh, menyewakan kepada Theo. Iya, betul. Oh, ketika disewain sama Theo, Jepang datang. Iya. Oh, tapi bener ini pulang udah siap. Pulang ya, pulang. Itu bersamaan dengan Theo ya, karena diserbu Jepang. Ya. Nah ini pernah setelah itu Menir Jacobus ke sini? Cucunya yang pernah ke sini, turunannya yang pernah ke sini, tapi tidak untuk menggugat. Dia berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia dan kepada Pemda Kabupaten Kuningan bahwa gedung ini masih dirawat, masih tetap seperti dulu katanya waktu dia masih kecil, gedungnya tidak berubah sampai sekarang. Begitu. Oh, jadi keturunan Jacob ini masih ke sini. Iya. Ya, mengenang masa kecil kan. Betul. Ya. Menggugat untuk meminta gedung ini enggak. Jadi sekarang ini miliknya milik negara, Ibu ya, milik negara. Pengelolaannya oleh Pemda Kabupaten Kuningan ya, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadinya kan sebenarnya Jacobus ini
ini. Iya, betul. Berpindah ke atas nama negaranya gimana ceritanya? Diambil alih, pengambil alihan aja. Diambil alih. Ya, ini ya, milik ini diambil alih oleh Jepang. Jepang pulang ke negara mereka. Gedung ini diambil alih lagi oleh negara Indonesia. Itu menjadi ya dari Jepang. Ya, ya bukan. Kalau dari Menir ini Jepang yang merebutnya. Ya, itu sampai sekarang menjadi milik negara. Ya, paham Bu? Ya. Jadi sangat pantas kalau misalnya keturunan menjadi Yaakobus ini meminta penggantian kepada negara, sangat pantas. Iya. Ya, kita lanjut ya melihat kamar yang berikutnya. Ini delegasi kamar tidur delegasi Indonesia ya. Ada jadi berapa kamar tidur? Kamar tidur delegasi Indonesia itu mendapatkan dua kamar tidur ya, satu di sini yang sudah Ibu tadi lihat ya, yang satu di sini. Nah, ini ada lagi keterangannya di atas pintu ya, kamar delegasi Indonesia juga. Nah, ya. Yang benar Ibu, ini hanya tata ruangnya saja ya, barangnya sudah bukan aslinya. Ya. Semuanya Ibu, yang ada di dalam kamar tidur ini barangnya barang replika ya. Barang replika adalah barang tiruan yang dibuat semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Ya. Nah, ini adalah kamar tidur Ketua Delegasi Belanda, Profesor Insinyur Sermerhorn. Dia jabatannya sebagai Perdana Menteri dari Belanda. Ya. Ya. Terus mengapa? Ya, banyak yang belum tahu mengapa perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda dilaksanakan di gedung ini yang berada di Linggarjati, gitu ya. Itu yang pertama adalah akibat usulan dari Ibu Maria Ulupah Santoso. Nah, ini ya. Beliau adalah istrinya ini, Menir Santoso ya. Ya. Iya kan? Beliau adalah Menteri Sosial saat itu jabatannya. Dan ayah Ibu Maria Ulupah Santoso adalah mantan Adipati Kuningan atau Bupati Kuningan ya. Adipati itu adik-adik sekolah tidak mengerti, tadi ditulis di sini Bupati gitu ya. Jadi beliau mengetahui betul keadaan di Kuningan, terutama dari segi keamanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat itu Belanda diajak berunding oleh pihak Republik Indonesia di Yogyakarta, tapi Belanda tidak mau karena Yogyakarta adalah pusat pemerintahan Indonesia atau ibu kota negara kita ya. Jadi pada saat itu pada tahun 46 ya. Jadi bangsa Belanda merasa takut keamanannya tidak terjamin ya. Takutan gitu. Begitu pula Indonesia, oleh pihak Belanda diajak berunding di Jakarta ya. Indonesia itu menolak karena Jakarta adalah pusat tentara Belanda, namanya Batavia saat itu ya. Ibu kotanya saja sampai pindah dari Batavia ke Yogyakarta. Berarti daerah itu daerah tidak aman, Ibu ya. Akhirnya Ibu Maria Ulupah Santoso ini mengusulkan kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir bahwa perundingan itu harus dilaksanakan di tempat yang aman, di tempat yang netral, ya, tengah-tengah antara Jakarta dan Yogyakarta. Terpilihlah Hotel Merdeka yang ada di Linggarjati Kuningan. Nah, ini gedungnya. Ini sangat pantas ya kalau ibu kita mengerti persis mengenai perundingan ini karena baru tahun 50 itu kan sudah mulai kata-kata baru, kita juga masih pada ingat kan. Iya. Apalagi ibu kita. Iya. Makanya waktu kesini bisa tahu ini. Iya. Nah, ada lagi kamar tidur untuk anggota delegasi negara Belanda, Ibu, di sini ya. Di sini ada pintu yang beda dengan ruangan lainnya. Di sini karena ada connecting door ya. Ya, di sini ada connecting door. Ini adalah kamar tidur anggota delegasi Belanda. Di sini. Nah, itu foto-foto tokoh dari negara Belanda. Untuk keamanan atau safety bangunan Belanda, Ibu ya, di setiap ruangan itu ada pintu keluar. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak diharapkan di dalam gedung, itu untuk penyelamatan dirinya cepat tuh. Silahkan dicek, semua ruangan ada pintu keluar. Iya, ada pintunya semua. Ya, semuanya ada, Ibu ya, sekelilingnya ya. Betul. Tapi di dalam kamar tidur hotel zaman dahulu itu tidak ada kamar mandi ya. Adanya hanya wastafel ya. Mungkin untuk cuci muka atau untuk cuci tangan ya, itu tidak tahu ya untuk cuci ya. Dan ada juga sketsel, itu namanya sketsel ya, atau ya sketsel. Kalau orang Indonesia bilang tirai gitu ya.
Fungsinya biar tidak terlihat dari luar. Yang kedua untuk menyimpan topi ataupun jas. Di sana ada kastoknya, Ibu ya. Nah, begitu. Tuh, ada dua fungsi. Ya. Ya, kita lanjut ya ke ruang berikutnya. Nah, di sini ada ruangan bekas ruang makan, Ibu. Ini adalah koleksi barang-barang yang masih original, yang masih aslinya, Ibu ya. Tinggal ini aja untuk kursi yang beralaskan rotan, ya. Tinggal 4, Ibu ya, yang digunakan oleh para peserta perundingan itu. Yang tadi ada di sana semuanya tiruan, yang aslinya tinggal 4, Bu. Ya. Ya, meja asli yang digunakan oleh notulen dulu. Yang itu adalah tiruannya, yang aslinya yang ini. Ya, ini ya betul, ini bisa ditarik, bisa panjang. Iya, betul. Ya, betul, Ibu ya. Ini bisa ditarik ya, betul. Nah, ya, itu aslinya, Ibu ya. Nah, ini kursi yang asli. Lalu lemari yang dipasang di ruang kamar tidur tadi itu semuanya tiruan, yang aslinya yang ini, Ibu ya. Ini juga asli, silahkan dilihat, ini asli semua. Kecuali bendera, Pak. Bendera itu sudah duplikat, bukan asli. Mengapa hotel kok kamarnya sedikit? Banyak yang bertanya begitu ya. Karena hotel ini yang menginapnya khusus untuk para bangsawan saja katanya. Yes, ya. Nah, jadi namanya Hotel Merdeka. Iya, betul. Tetapi ubinnya lagi-lagi ya, betul. Ini ubinnya masih aslinya, Bapak ya, Ibu. Dari tahun 1930, tapi di setiap ruangan pemasangan ubinnya itu berbeda. Iya, berbeda. Ada yang kuning polos, ada yang kuning bercorak, ada yang abu ya, ya betul, di motif dengan yang warna merah ya. Nah, itu di setiap ruangan beda. Dan kita lihat di sini ada kamar mandi ya. Ibu tadi menanyakan kamar mandinya di mana katanya ya. Ini kamar mandi Tempo dulu. Ya, itu ada bak penampungan air, fungsinya untuk mencuci piring dan gelas saat gedung ini jadi hotel. Ya, betul. Nah, ini kamar mandinya, Ibu. Silahkan masuk dilihat ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, lantainya seperti ini biar nggak licin katanya ya. Iya. Ya, betul. Airnya ini air bersih, Ibu, langsung dari gunung ya. Ya, ini langsung dari gunung, Ibu, pengambilannya dari sumber dari gunung. Ya, airnya dingin, Bu. Silahkan barangkali Ibu mau pegang, cuci muka. Dingin sekali, ini langsung dari gunung. Ya, setiap hari ya. Ya, dari mata air gunung Jerman. Ya. Ya. Ya, betul. Nah, ini khusus buat mandi saja karena WC-nya tuh dipisahkan. Di ruangan lain ya dipisah. Tapi ini kan belum zaman dulu ya, kalau zaman masa itu nyambung ke situ ya. Oh, ya. Ya, ada yang nyambung, ada yang terpisah seperti ini ya. Tapi cuma ada di rumah Belanda kok. Betul. Ya. Di rumah kita Iya. nggak segede gini. Ini kan terlalu boros. Nah, WC-nya gini. Nah, ini ada lagi ruangan ya. Ruangan ya. Ini, Ibu, ruangan bekas bertemunya Presiden Soekarno. Nah, dengan orang Inggris di sini. Ini kursinya sama dengan yang di depan, asli tapi sudah mengalami perbaikan. Sarungnya sudah diganti, Ibu ya. Presiden Soekarno duduknya di kursi yang panjang. Nah, itu ada fotonya ya. Beliau ngobrol dengan orang Inggris, waktunya itu kurang lebih 1 jam. Setelah itu beliau kembali lagi ke ibu kota negara kita, yaitu ke Jogja ya. Sedangkan orang Inggris menginap di gedung ini. Nah, ini kamar tidur orang Inggris, Bu ya. Orang Inggris ini karena sebagai penengah perundingan, kamar tidurnya sebetulnya bukan sebagai penengah, dia sebagai ambasador, duta besar Inggris, Inggris di saat itu ya kan. Oh, oke. Lord Kilson. Lord Killen. Dia sebagai duta besar, Mas, duta besar Inggris pada saat itu. Tapi diminta menjadi penengah daripada perundingan itu. Ternyata begitu. Ya. Dia lagi di sini. Ya. Ya, betul. Orang Inggris ini tidak boleh berjumpa dengan orang Indonesia ataupun orang Belanda sebelum perundingan. Ya, sebelum perundingan dilaksanakan. Ya, jadi dia sendiri saja ya di sini. Jadi biar netral, kamar tidurnya juga dijauhkan dengan kamar Indonesia dan Belanda. Ya. Nah, ini foto Lord Kiran. Iya. Kalau dia sebagai ambasador besar. Ya, kita bisa melihat di sini lagi, Bu ya.
Nah, Ibu, ya ini kita bisa melihat karena gedung ini adalah hotel. Yang punya hotel, Pan Os dan keluarganya tinggalnya di sini. Nah, itu adalah rumah Pan Os dan keluarganya, betul. Yang punya hotel. Ya, sekarang dijadikan tempat atau kantor administrasi karyawan saja. Dan inilah Gunung Ciremai. Ya, betul. Itu Gunung Ciremainya, Ibu. Gunung tertinggi di Jawa Barat, ketinggiannya 3078 di atas permukaan air laut. Ibu sekarang berdiri di sini, ketinggiannya 600 meter di atas, ya, di atas permukaan air laut. Ya. Banyak paralon, tadinya nggak ada, Ibu. Ini paralon untuk membagikan air karena di sini airnya luber, Ibu ya, melimpah. Jadi dibagikan kepada masyarakat yang rumahnya dekat dengan museum. Jadi biar ada kesejahteraan. Betul. Kita lanjut. Sendiri, ya. Berapa luas? Untuk bangunan luasnya 800 meter persegi ya. Ya. Bangunannya 800 meter persegi. Ya. Kalau berikut taman luasnya 2,4 hektar. Ya. Milik pemerintahan desa. Nah, ini tamannya itu ya, pesan. Jadi orang-orang yang tadinya sekolah di gedung ini itu dipindahkan di bangunan yang terdekat. Ya, karena gedung ini nggak tahunya tahun 76, tahun berikutnya dijadikan museum itu sampai sekarang. Di luasnya ini 2,4. Betul, Ibu. Betul. Ada itu ya. Ini kan kayak gini gitu ya. Oh, untuk kolam ini susulan, Bu. Ya, susulan untuk daya tarik aja, biar ada sekolah mau belajar sejarah di sini. Yang sudah bosan, hiburannya ada yang melihat rusa, ada penangkaran rusa di sana, ya. Ada yang terapi ikan, ini kolam terapi ikan. Ya, ini dibuat oleh Pemda Kabupaten Kuningan supaya menarik ada sekolah mau berkunjung ke sini. Panas. Teman-teman, dari gedung Perundingan Linggarjati, gedung yang bersejarah ini, kita sudah berkeliling, sudah melihat semuanya di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih kepada semuanya. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang. Goodbye.